Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu, tetap semangat berpuasanya ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang transformasi Laplace juga sama seperti minggu yang lalu, tetapi bedanya kalau minggu lalu itu kita membahas tentang bagaimana cara kita mentransformasikan suatu fungsi ke dalam suatu bentuk fungsi yang berbeda dengan parameter S. Tapi untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana turunan dan inverse dari transformasi Laplace. Bentuknya seperti apa? Kita langsung ke slide berikutnya. Nah, dalam slide ini kita yang pertama adalah tentang turunan dan transformasi Laplace. Kalau kita punya turunan dari transformasi Laplace, ini dapat ditentukan dengan rumus ini. Kalau kita punya fungsi t pangkat n ft, maka kalau kita nyari transformasi Laplace-nya bisa dicari dengan menggunakan rumus min 1 pangkat n dikalikan dengan turunan ke n dari transformasi Laplace-nya. Jadi kalau misalkan fs itu kan transformasi Laplace-nya, ini sudah parameternya sudah s, maka kita turunkan terhadap s, diturunkan sebesar n kali, tergantung dengan pangkat dari t-nya, nanti tinggal dikalikan min 1 pangkat n juga. Nah, untuk lebih jelasnya ini sudah jelas rumusnya ya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama kita punya fungsinya t pangkat 3t. Contoh yang kedua kita punya t sin kt. Contoh yang ketiga kita punya t pangkat min t cos t. Nah, yang ditanyakan adalah transformasi Laplace dari ketiga fungsi ini. Nah, kita masuk ke penyelesaian yang pertama. Kita punya fungsi t pangkat 3t, maka kalau kalian perhatikan pangkat dari t itu kan 1, maka n nya itu 1, kemudian ft nya otomatis pangkat 3t. Ini kita bedakan ini biar jelas. Maka sesuai dengan rumus yang kita pelajari sebelumnya ini, berarti min 1 pangkat n berarti min 1 pangkat 1 untuk mencari transformasi Laplace dari fungsi ini ya. Turunan pertama berarti karena pangkatnya 1, berarti d per ds itu turunan pertama dari transformasi Laplace fungsi pangkat 3t. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini, pangkat 3t itu kan mengikuti rumus pangkat at. Kalau kalian memperhatikan, silakan kalian perhatikan tabel yang sudah saya kasih di PowerPoint yang sebelumnya tentang transformasi Laplace. Pangkat 3t itu kan sama bentuknya dengan pangkat at, di mana a-nya itu 3, maka hasil transformasi Laplace-nya kan 1 per s min 3, dengan a-nya itu kan 3. Maka tinggal dimasukkan aja hasil transformasi Laplace dari pangkat 3t itu kan 1 per s min 3. Nah, min 1 pangkat 1 kan min 1 ini, maka s min 3 kita bentuk jadi s min 3 pangkat min 1, tinggal diturunkan saja sekali, berarti ini min 1 nya keluar, dikalikan min berarti positif, s min 3 pangkat min 1 berarti min 2. Maka hasil transformasi Laplace untuk fungsi t pangkat 3t itu 1 per s min 3 pangkat 2. Gampang ya. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Kita punya fungsi t sin kt, dimana kalau kalian perhatikan pangkat dari t itu n nya itu 1, kemudian fungsi t nya berarti kan sin kt. Maka kalau dari rumus berarti min 1 pangkat 1, min 1 pangkat n berarti min 1 pangkat 1, d per ds turunan pertama dari transformasi fungsi sin kt. Kalau kalian perhatikan, kalian buka lagi PPT di tabel transformasi fungsi, itu sin kt itu kan mengikuti fungsi sin at, di mana hasil transformasinya adalah a per a kuadrat plus s kuadrat. Otomatis fungsi hasil transformasinya kan jadi k per s kuadrat plus k kuadrat. Ini ya, tinggal diganti a dengan k. Ini. Nah, tinggal diturunkan saja, jangan lupa menurunkan. Ini bentuknya fungsinya adalah u per v, maka nanti diturunkannya pakai rumus u aksen v
dikurangi UV aksen per V kuadrat. Nih, tinggal diturunkan aja. Jangan lupa karena K-nya ini adalah konstanta, maka turunannya itu nilainya 0 di sini. Gitu ya, jangan lupa. Kalau lupa silakan kalian buka materinya tentang turunan, karena kita di sini menggunakan materi dasar yang kalian pelajari di kalkulus 1 maupun 2, yaitu turunan dan integral. Maka ternyata hasil transformasi dari fungsi berbentuk T sin KT itu adalah min 2KS per S kuadrat plus K kuadrat dikuadratkan lagi. Itu ya, gampang ya. Nah, selanjutnya kalau kita punya fungsi lagi T E pangkat min T cos T. Nah, kita pisahkan dulu. T-nya kalau kalian perhatikan pangkatnya juga 1, N-nya 1. Nah, E pangkat min T cos T ini adalah kita anggap sebagai Ft-nya. Nih. Maka kalau dari rumus untuk mencari fungsi turunan transformasi Laplace ini kan berarti min 1 pangkat N, N-nya 1, turunan pertama, masih turunan pertama karena N-nya 1, dari fungsi E pangkat min T cos T. Nah, ini karena kita punya dua fungsi, kita cari satu-satu. Nah, ini hasil transformasi dari E pangkat min T itu kan seper S plus 1. Nah, hasil transformasi dari cos T itu kan S per S kuadrat plus 1, jangan lupa. Karena yang paling tinggi pangkatnya S kuadrat itu hasil transformasi dari cos T, maka S plus 1 nya kita substitusikan ke sini ya. Ini. Nanti hasilnya ini min D per ds. Nah, S yang di sini kita ganti jadi S plus 1, ini hasilnya ini. Kemudian S yang di bawah ini kita ganti S plus 1 juga, S plus 1, kemudian ini karena ada kuadrat dikuadratkan plus 1. Nah, karena kita mencari turunannya, jadi ini kita jabarkan saja. Ini ternyata dapat S plus 1 per S kuadrat plus 2S plus 2. Sama, ini karena bentuknya U per V, maka cara nyari turunan dari fungsi ini tinggal pakai rumus U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Seperti ini. Nanti diperoleh setelah dioperasikan, harus teliti, harus cermat kalau menurunkan biar hasilnya tidak keliru. Ternyata dapatnya itu nanti hasil turunan atau hasil transformasi dari bentuk fungsi turunan T E pangkat min T cos T itu adalah S kuadrat plus 2S per S kuadrat plus 2S plus 2 dikuadratkan. Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, kita masuk ke topik berikutnya, yaitu tentang inverse transformasi Laplace. Nah, kalau kalian ingat di awal definisi transformasi Laplace kita kan punya fungsi Ft dengan hasil transformasinya adalah Fs. Nah, sekarang kita balik, kita punya suatu fungsi Fs hasil transformasi Laplace-nya. Nah, yang ditanyakan adalah fungsi Ft-nya, dibalik ya. Nah, di sini Ft itu disebut inverse transformasi Laplace dari fungsi Fs dan dituliskan seperti ini. Ini adalah simbol dari inverse seperti ini. Maka Ft itu adalah inverse dari transformasi Laplace fungsi Fs. Nah, yang paling gampang adalah pakai tabel. Kalau sebelumnya kita punya tabel transformasi Laplace dari suatu fungsi, maka di sini kalian perhatikan kita punya tabel inverse transformasi Laplace dari fungsi-fungsi. Jadi disesuaikan. Kita punya 8 bentuk fungsi dengan inverse transformasi Laplace-nya masing-masing. Kalau kalian punya fungsi seper S, maka inverse-nya itu 1. Kalau misalkan kalian punya fungsi Fs-nya seper S pangkat N plus 1, maka hasil inverse-nya itu T pangkat N per N faktorial, dan seterusnya. Nanti kita pakai tabel ini untuk mengerjakan soal-soalnya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh yang kedua. Kita ada 4 fungsi di sini. Yang pertama adalah seper S pangkat 5. Yang kedua adalah fungsinya 3S plus 5 per S kuadrat plus 7.
Fungsi yang ketiga adalah 1 per S kuadrat plus 3S, dan fungsi yang keempat adalah S per S kuadrat plus 4 dikalikan S plus 2. Nah, yang dicari adalah inverse dari transformasi Laplace masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke penyelesaian nomor yang pertama. Kita punya fungsi fs-nya itu 1 per S pangkat 5. Kalau kalian perhatikan, pangkat S itu ada 5. Maka N plus 1-nya, ini adalah bentuk, contoh nomor 1 itu adalah bentuk dari fungsi yang kedua. Kalau kalian perhatikan di sini, ini ya. Otomatis kita cari N-nya dulu. N plus 1-nya ternyata kan di sini 5 ya. Maka N-nya itu sama dengan 4. Nah, kalau kalian perhatikan, maka dari untuk fungsi yang kedua, bentuk yang kedua, transformasi Laplace-nya itu adalah inverse-nya itu adalah T pangkat N per N faktorial. Maka tinggal dicari N-nya 4, maka T pangkat 4 per 4 faktorial. 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Maka inverse transformasi Laplace dari fungsi 1 per S pangkat 5 itu adalah T pangkat 4 per 24. Jelas ya? Nah, kemudian kita masuk ke penyelesaian yang kedua. Contoh yang kedua, kita punya fungsi 3S plus 5 ditambah S kuadrat plus 7. Maka kita punya fungsi fs-nya itu adalah ini. Nah, kalau kita tuliskan kan seperti ini. Kita jabarkan, kita pisahkan saja. Berarti kan 3S per S kuadrat plus 7 ditambah 5 per S kuadrat plus 7. Kita punya ini ya, karena 3-nya, kalian perhatikan karena 3-nya adalah konstanta, kita keluarkan saja. Nah, ternyata kita punya bentuk ini, S per S kuadrat plus 7, ini 1 per S kuadrat plus 7. Kalian perhatikan ke tabelnya, cek di tabel nih. S per S kuadrat plus 7, S per S kuadrat, S per S kuadrat, S per, berarti ini masuk ke fungsi yang ke-6, bentuk fungsi yang ke-6, S per S kuadrat plus 7. Nah, 7 itu adalah A-nya, karena kita minta A di sini A kuadrat, maka 7 itu adalah A kuadratnya. Ya, maka kalau kita nyari A berarti akar 7. Kemudian fungsi yang kedua adalah 1 per S kuadrat plus 7. Kalau kalian perhatikan, dia masuk ke fungsi yang ke-5. 1 per A kuadrat plus S kuadrat sama, berarti A kuadratnya itu nilainya 7, maka A nya itu akar 7. Nah, S per S kuadrat plus 7 itu akan hasil inverse transformasinya itu adalah cos AT, berarti cos akar 7T, 3 kali cos akar 7T ditambah 5 kali 1 per S kuadrat plus 7 itu kan inverse transformasinya itu nanti sin AT per A. Ini kita tuliskan sin akar 7T per A, A nya adalah akar 7. Nanti hasil inverse dari transformasi Laplace untuk fungsi 3S plus 7 per S kuadrat plus 7 ini ya. Jelas ya? Nah, lanjut untuk contoh soal yang ketiga, kita punya fungsinya itu 1 per S kuadrat plus 3S. Nah, berarti fs-nya itu 1 per S kuadrat plus 3S. Kalau kita pecahkan, saya keluarkan S-nya kan berarti 1 per S dikalikan S plus 3 ini ya. Nah, ini cara penyelesaiannya adalah kita nyari koefisiennya dulu. Kalau kalian perhatikan, S di sini pangkatnya 2, otomatis kita punya dua koefisien yang baru, yaitu A dan B. Nah, ini kalau misalkan kita jabarkan, ingat-ingat tentang pecahan parsial. Kalau kita punya 1 per S plus 3, kalau kita mau nyari integral dari suatu fungsi dengan bentuknya polinom seperti ini, kan kita pecahkan bentuknya seperti ini. Kita punya berarti di sini S, berarti ini S plus 3, berarti ada dua koefisien yang harus kita cari. Kita misalkan A dan B di sini. Nah, langkah selanjutnya, kalau kita sudah memecahkan bentuknya seperti ini, karena ini faktornya berbeda, maka kita pakainya A dan B, A plus B, A dan B. Kita samakan penyebutnya. Ini ya, berarti ini A dikalikan S plus 3, kemudian B dikalikan dengan S, nanti bawahnya
ini sama S kali S plus 3, tinggal dikalikan aja AS ditambah 3S di sini, 3A ditambah BS. Nah ini sesama S kita kumpulkan, berarti A ditambah B, ini berarti kalikan S ditambah 3A. Nah kalau kalian perhatikan, nah ini di sini kan nilainya 1 ya, untuk S pangkat 0 berarti disamakan dengan 3A, berarti 3A itu sama dengan 1, maka A nya senilai sepertiga. Kemudian kalau kalian perhatikan untuk yang variabelnya S kan nggak ada di sini, berarti A ditambah B sama dengan nilainya 0, karena di sini 0 disamakan dengan 0. Maka karena A nya nilainya sepertiga, maka B nya nanti sudah dapat nilainya min sepertiga. Maka kalian peroleh 1 S kali S plus 3, ternyata kalau difaktorkan adalah ini, sepertiga per S min sepertiga dibagi S plus 3. Nah kalau sudah dapat seperti ini, kita lanjut ke cari inverse dari transformasi Laplace-nya. Ini kan sudah kelihatan ya. Nah sepertiganya kita keluarkan masing-masing ini. Nah 1 per S itu kan hasil transformasi, kalian perhatikan di tabel inverse-nya, 1 per S itu kan hasil transformasi, hasil inverse transformasi dari 1 hasilnya. Ini ya, 1 per S berarti hasilnya 1, kemudian 1 per S plus 3 dengan, kalau kalian perhatikan ini kan hasil inverse transformasi Laplace untuk 1 per S ini 1 per S plus 3, maka A nya itu adalah min 3. Ternyata inverse-nya itu inverse transformasi Laplace-nya itu E pangkat AT, maka berarti E pangkat min 3T, berarti sepertiga kali 1 dikurangi sepertiga kali E pangkat min 3T. Maka hasil inverse transformasi Laplace untuk fungsi 1 per S kuadrat plus 3S itu adalah sepertiga kali 1 min E pangkat min 3T. Yang perlu kalian ingat di sini, kalau kalian nyari inverse itu dari variabelnya S dibentuk ke T, itu saja. Itu ya. Nah yang perlu diperhatikan yang selanjutnya adalah pecahan parsial ini. Jadi kalian perhatikan, karena ini adalah akarnya itu berbeda, maka kita pakai A dan B. Tapi kita perhatikan di contoh yang keempat di sini. Kita punya fungsi fs-nya itu S per S kuadrat plus 4 dan S plus 2. Kalau kalian perhatikan di sini S-nya kan ada 3 ya. Ini S pangkat 2, ini dikalikan S berarti S pangkat 3. Maka kita harus mencari 3 koefisien. Misalkan A, B dan C. Tapi kita perhatikan di sini. Kalau kalian perhatikan, kita punya dua fungsi, S kuadrat plus 4 dan S plus 2. Kalau bentuk fungsinya S kuadrat plus 4 seperti ini, maka bukan A, tapi AS plus B. Silakan kalian pelajari PowerPoint yang saya kasih di kalian tentang teknik integralan. Nih, kalau bentuknya S kuadrat plus sesuatu, maka nanti di sininya bukan A atau B doang, tapi AS plus B. Ditambahkan dengan untuk yang faktor ini, kita misalkan kita nyari koefisiennya adalah C. Nah, tinggal dikalikan silang aja, berarti ini dikalikan S plus 2, kemudian C nya dikalikan S kuadrat plus 4, maka yang bawah disamakan, sudah disamakan, karena sudah disamakan penyebutnya ya, penyebutnya sudah sama. Tinggal dikalikan saja seperti biasa pengalian suatu persamaan. Ternyata kita punya A plus C S kuadrat ditambah 2A plus B kali S ditambah 2B plus 4C. Kalian samakan dengan bagian atas yang di sebelah kiri atau ruas kiri. Nah, kalau kalian perhatikan untuk S kuadrat ini kan di sini nggak ada ya, berarti 0. Berarti A plus C kalian samakan dengan 0. Kemudian ini sesama S, ini kan berarti 1. 2A plus B itu sama dengan 1, maka B-nya bisa kalian cari dengan 1 min 2A, ini dijadikan seperti ini. Kemudian yang ketiga 2B plus 4C, ini kan nggak ada ya di sini ya, suatu konstanta ya, berarti ini adalah 0. Nih 2B plus 4C sama dengan 0. Maka B nya di sini, B yang di sini saya rubah jadi 1 min 2A, maka ternyata dapat persamaan baru lagi, persamaan yang ketiga di sini.
Nah, untuk mendapatkan A dan C kita eliminasi dari persamaan 1 dan 3. Ini kita eliminasi C, ternyata dapat nilai A nya itu 1/4. Nah, kalau sudah dapat A nya 4, berarti kita dapat C nya. Substitusi saja baik ke atas maupun yang ke bawah di sini ya. Yang paling gampang adalah yang ke atas, maka C nya nanti dapat 1/4. Nah, kalau sudah dapat C nya itu 1/4 min 1/4, maka B nya bisa dapat, berarti B nya itu adalah 1 min 2A, dengan A nya 1/4, maka B nya setengah. Nah, berarti kalau kalian perhatikan tinggal dimasukkan saja ke rumus asalnya di sini. Di sini A nya itu 1/4, B nya setengah, C nya min 1/4. Ini ya, dimasukkan aja. Nah, kalau sudah di koefisien konstantanya kita keluarkan, berarti 1/4 inverse transformasi Laplace dari S per S kuadrat plus 4 ditambah setengahnya keluar, dikalikan inverse dari transformasi Laplace bentuk 1 per S kuadrat plus 4 dikurangi 1/4 dikeluarkan inverse transformasi Laplace dari S plus 2. Nah, masing-masing ini kalian perhatikan di tabel. Ini kalau S per S kuadrat plus 4, berarti ini fungsi cos dari A nya itu A kuadratnya 4, maka A nya 2, berarti cos 2T. Kemudian ini karena ini atasnya 1, berarti sin, berarti A nya juga 2 di sini, berarti sin 2T per 2. Nah, ini adalah fungsi untuk fungsi ft nya pasti E pangkat AT, dimana A nya itu min 2, berarti ini gitu ya, gampang ya. Nah, maka hasil inverse dari transformasi Laplace bentuk S per S kuadrat plus 4 kali S plus 2 itu ini. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan adalah silakan pelajari tentang pecahan parsial. Gimana kalau misalkan akarnya itu sama, akarnya berbeda, atau bentuknya seperti ini. Silakan kalian pelajari di PPT yang pernah saya kasih ke kalian tentang teknik pengintegralan. Untuk lebih jelasnya silakan kalian kerjakan latihan soal yang saya kasih, cuma 4 soal. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, bisa lewat Japri atau grup. Untuk pembahasan topik ini tentang inverse transformasi Laplace saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.